Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, ya. Saya akan tanya beberapa yang mewakili untuk kehadiran kalian saat ini dan di mana kondisinya. Yang pertama Bapak tanya dulu, ya sekaligus buka kameranya, perlihatkan juga wajahnya dan juga seragamnya. Oke, yang pertama silakan. Oke, ya makin cerah nampaknya. Ya, kemudian si Armando, gimana Armando kabar di sana? Halo Armando. Ya Pak. Ya, buka kameranya. Gimana kabarnya di sana? Baik Pak. Jaringan lancar? Lancar. Oke. Oh, oke. Ya. Oke. Ya, untuk si Johan tadi ada masalah kamera ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Tapi tetap mengikuti nanti ya. Bisa lewat chat, gitu ya. Bisa juga nanti lewat Jamboard ya untuk aktivitasnya. Oke, semua berarti sudah hadir, hanya kita nunggu Ridel ya, mudah-mudahan bisa join, mungkin kadang-kadang dia kendala jaringan, kita doakan. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk Mari pimpin. kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kamu semua hari ini. Saat ini Tuhan kamu memulai pelajaran IPS dengan Pak Jalan Menteri dan adik Ibu Elizabeth juga ya Tuhan. Berkatilah Tuhan pembelajaran kami agar kami dapat juga memahami apa yang telah diajarkan Pak Jalan Menteri kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Aranita sudah membuka proses pembelajaran kita dengan doa pada hari ini. Ada yang masih ingat? Pak. Ya, silakan Ruben. Jadi minggu lalu kita belajar tentang perubahan sosial budaya. Yang kemarin contohnya dari suku Baduy yang kita pelajarin. Bagaimana tanggapan suku Baduy itu kalau mengalami perubahan sosial budaya, Pak. Oke, ya benar ya. Tadi sudah dilengkapi oleh si Ruben ya. Ada memang kita pelajari mengenai suku Baduy. Salah satu kan kita melihat perubahan sosial budaya yang ini ya, yang sulit terjadi di salah satu suku di Indonesia itu suku Baduy. Mereka menolak perubahan itu gitu, tidak menerima budaya lain, budaya asing, tapi mempertahankan budaya nenek moyang mereka secara turun temurun seperti itu. Jadi ini salah satu contoh yang kontekstual gitu, yang nyata di lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan kembali mempelajari ya kenapa bisa terjadi perubahan sosial budaya itu, sekaligus nanti bagaimana kita menyikapinya. Karena perubahan sosial budaya erat kaitannya dengan globalisasi. Ya, jadi sudah Bapak cantumkan di sini ya untuk bahan-bahan pembelajaran kita semuanya. Jadi kamu sembari online di sini, apalagi yang menggunakan laptop, sudah bisa di-download juga. Ini ada handout-nya untuk pelajari. Nah, ini PPT yang hari ini juga sudah ada ya, dan animasi nanti sumber-sumber belajar yang lainnya, gitu ya, ada kaitannya. Dan juga ini LKPD sebagai lembar kerjamu ya, supaya nanti bisa mengikuti proses pembelajaran ini ya. Jadi seperti itu, nanti bisa dilihat untuk bahan-bahan pembelajarannya. Nah, kemudian ini di slide yang Bapak tampilkan, kita akan belajar globalisasi ya. Nah, ini untuk KD-nya, kamu diharapkan dari pembelajaran ini bisa menganalisis KD ya. Maksudnya KD ini adalah kompetensi dasar ya dari pembelajaran kita hari ini, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Dan maksudnya arus globalisasi ini nanti untuk memperkokoh kehidupan itu, kamu harus nanti dari pembelajaran ini bisa menganalisis bentuk perkembangan arus globalisasi ya yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Dua sih Pak. Ya. Yang pertama itu lebih memperhatikan barang milik kita Pak. Yang kedua jangan terlalu cepat menjudge kayak orang lain gitu Pak.
Kayak kan tadi nenek itu mikir kalau yang anak laki-laki ini ngecuri biskuitnya dia, padahal enggak, Pak. Iya. Oke. Bagus ya, ada dua hal sih yang dilihat Nadine ya dari video itu ya. Oke. Yang lain ada lagi yang akan kita pelajari juga. Bagaimana kita menyikapinya nanti? Apakah kita langsung berprasangka buruk atau bagaimana melihatnya? Gitu. Karena globalisasi ini akan yang kita bahas ini seperti apa juga akan itu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi itu yang berkaitan dengan pembelajaran kita juga. Gitu. Seperti apa globalisasi itu? Apa globalisasi itu? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan? Bagaimana dampaknya terhadap pendidikan? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi nantinya? Bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, mungkin ini juga sudah menjadi hal yang apa ya, yang hal yang sudah biasa mungkin gitu ya, tapi kita juga mau mendalaminya lagi. Oke, nah kembali ke ini slide-nya, saya present lagi. Yang akan Bapak tunjukkan nanti apa sih kaitannya dengan globalisasi, ya? Coba hubungkan nanti. Berarti ini, sini. Mungkin beberapa dari kamu mungkin sudah ada ya yang mengetahui ini, ya. Tapi yang lain boleh diperhatikan. Big data. Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama. Silakan join di grupnya masing-masing. Nanti join dulu sebuah topiknya. Pertanyaan ini, Kenalkan dulu, kami dari kelompok B ya. perkenalkan kami dari kelompok B. Tadi anggotanya itu ada saya, Rapa, terus itu ada Armando, Joan, Ruben, Risa, dengan Hezam. Jadi ketiga pertanyaan ini terkait dengan adanya globalisasi dan juga dampak-dampaknya terhadap komunikasi, transportasi, dan budaya. Jadi kalau menurut kelompok kami, globalisasi itu ada karena untuk kemajuan dunia ini dan dengan adanya era modern ini. Nah, jadi dengan adanya globalisasi itu ada namanya perkembangan, dan dimana perkembangannya ini membawa terutama Indonesia lebih maju lagi. Oke. Nah, apa sih itu globalisasi itu? Berkaitan dengan kata global, artinya berkaitan dengan dunia. Jadi ini diartikan dengan cara pandang, cara berpikir yang masuk lingkup yang mendunia. Semuanya itu serba mendunia, ya. Dengan tidak ada lagi batas-batas teritorial gitu ya. Walaupun ada negara-negara, tapi sekarang ini sudah semakin tipis lagi batas-batasnya karena adanya globalisasi. Ya. Kemudian di bidang iptek bisa kita lihat ya. Sekarang ini contohnya nih Donald Trump sama Joe Biden, ya kan, dari pemilihan pilpres. Gitu. Dalam waktu hitungan detik itu bisa kita tahu gitu ya perkembangannya gitu, karena didukung oleh perkembangan iptek gitu. Jadi sekarang, nah kita juga nggak kehilangan nanti kita mau menghargai budaya yang lainnya kayak berkebinekaan global ini. Tapi kita nggak bisa meninggalkan budaya kita tetap juga pelihara, tapi tetap kita hormati budaya. Dan kita pada hari ini ya sudah semakin partisipatif Bapak lihat ya, sudah semakin berusaha yang Bapak lihat ini semua. Ya. Jadi sekarang kita ke kesimpulan. Buatlah kesimpulan pembelajaran yang kamu dapatkan hari ini. Apa? Silakan buat di Google Chat. Itu kesimpulannya dari belajar globalisasi itu ada hubungannya dengan perubahan sosial ya. Hubungannya itu tentang kayak Bapak tadi ekonomi. Terus itu menurut saya globalisasi itu adalah ilmu pengetahuan dan gerakan politik di seluruh dunia. Kenapa seluruh dunia? Dari judulnya aja global, itu soalnya global kan dunia. Nah, jadi yang tadi dijelaskan di Jamboard itu pembelajaran hari ini bahwa kita tuh harus
bersyukur juga Pak, karena tinggal di era yang sekarang ini Pak, lebih mudah dan lebih praktis. Kalau kita ingat-ingat masa dulu itu lebih susah Pak untuk hidup Pak. Itu aja. Jadi kita syukuri dan kita harus selalu berusaha Pak untuk meningkatkan negara Indonesia ini Pak. Muka tapi tetap juga berusaha untuk partisipatif gitu ya. Memang kita gunakan ini aplikasi, Bapak juga baru mencoba juga untuk bisa kayak diskusi kelompok gitu ya. Nah, jadi seperti itu tadi, memang pembelajaran itu Bapak menuntut sih supaya kalian itu partisipatif dalam proses pembelajaran ini. Ya. Terima kasih yang sudah sudah berusaha juga membuat ini diskusi kelompok tadi ya untuk mengerjakannya. Nah, terakhir ini ada evaluasi ya. Ini ada evaluasi. Tolong dikerjakan sekarang ya. Memang ini sudah pas nih waktunya. Pelajaran kita ini implementasikan profil pelajar Pancasila yang itu tadi. Mandiri, kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Oke, untuk pembelajaran minggu depan masih berkaitan dengan globalisasi. Nanti lebih ke melihat ke dampaknya kita dan upaya mengatasinya lebih spesifik. Oke. Terima kasih. Silakan Armando tutup dalam doa, tapi setelah berdoa belum langsung keluar semua, masih mengerjakan yang evaluasi. Oke, ya silakan Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami telah siap belajar IPS bersama Pak Jawandri Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin.